akan membawa Anda ke tempat yang berbeda untuk menemukan jenis makanan yang berbeda pula dalam perjalanan saya di Ekstrim Kuliner. Biar mati ya Pak ya. Nia Kusuma dan Ekstrim Kuliner sekarang sudah berada di Provinsi Jawa Timur. Ngomong-ngomong soal Jawa Timur itu sendiri terdapat 29 kabupaten dan 9 kota. Dan sekarang nih, Nia sedang berdiri di tengah-tengah sebuah ladang jagung di Kecamatan Sambeng, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Kalau berbicara tentang geografi, Provinsi Jawa Timur hampir seluruh bagiannya berbatasan dengan lautan. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di timur berbatasan dengan Selat Bali. Di bagian selatan dengan Samudra Hindia. Dan di bagian baratnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya, kabupaten ini tidak terlalu berbeda dengan daerah lainnya di Pulau Jawa. Hampir sebagian dari mereka berpenghasilan dari bercocok tanam di sawah dan berkebun. Dan perjalanan saya selama di Kabupaten Lamongan dan menuju ke Kecamatan Sambeng banyak dilalui dengan sawah, perkebunan jagung, dan hutan. Kira-kira apa ya makanan yang dikonsumsi oleh sebagian warga di sini? Kalau kebanyakan orang menganggap biawak adalah binatang liar, tapi nggak halnya dengan masyarakat di daerah Sambeng. Contohnya Ibu Kustiningsih. Ia malah menjadikan biawak atau yang masyarakat sini biasa menyebutnya dengan nyambek itu sebagai makanan di warung makan miliknya. Nah ini dia nih warungnya. Dan menurutnya lagi nih, daging biawak itu memiliki khasiat yang sangat tinggi. Waduh kayaknya nggak pas banget ya kalau Mia nggak langsung ngajak Anda untuk masuk ke dalam dan kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Kustiningsih tentang bagaimana cara mengolah daging biawak atau daging nyambek. Ibu Kus, halo. Apa kabar? Baik, Mbak. Bu, saya nih yang mau masak daging biawak. Oh iya, biawak alias Apa? Nyambe. Nyambe, Iya, kalau di desa itu nyambe. Nyambe bahasa sininya ya. Ibu kalau di biasa jual ini nyambe. Iya. Terus mana daging biawak? Ini sudah mateng di Oh, ini sini. yang udah mateng. Iya, Wah, ini. saya mau lihat ininya proses masaknya. Prosesnya masak. Ada binatangnya? Ada binatangnya. Gimana? Kalau mau masak ada di luar masih hidup. Oh, gitu. Iya. Nanti kita masak di mana nih? Kalau masak di sana, tapi Mbak kalau mau masak di luar bisa di sana gitu. pemandangannya bagus. Iya, di luar aja kayaknya. Oh, iya. Ayo sekalian lihat binatangnya, Bu. Karena Ibu Kustiningsih mengajak saya untuk memasak di luar dengan pemandangan yang indah, makanya saya nurut aja. Dan ternyata benar, di sekitar ladang jagung pemandangannya sangat indah. Tapi saya kembali teringat, apa ya yang mau dikonsumsi hari ini? Iya, daging biawak. Iya, Bu, mana? Ini? Ini biawaknya. Diangkat aja. Ibu Kustiningsih dan suaminya mengambil biawak yang sudah ditangkap Langsung dan biawak yang masih hidup itu dipotong kepalanya. Udah mati ya, Pak ya? Sudah. Setelah itu, kulit biawak yang sedikit bersisik itu juga dikuliti hingga bersih. Ini gaje bisa buat minyak loh Mbak. Minyak apa, Bu? Minyak nyambe untuk gatal-gatal, Oh, untuk luka. Ini minyaknya nih. Kan katanya banyak khasiatnya. Ini Iya. selain minyaknya apa aja, Bu? Ya minyak kadang-kadang itu Mbak kata sing orang Cina buat itu loh Mbak. Apa liver apa itu. Masih hidup ya Mbak. Oh iya? Masih kecil-kecil. Padahal udah di kepalanya.
Kepalanya padahal udah dipotong. Dilanjutkan dengan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Kembali saya melihat isi perut dari tiap binatang yang akan saya cicipi. Ini pedunya ini buat jamu bisa Mbak ini. Lalu daging yang bersih itu dipotong kecil-kecil. Dan sekarang tinggal cara memasaknya nih. Lalu terus diapain Bu? Dicuci? Dicuci ya biar bersih nih. Terus dimasak. Kalau Ternyata nggak diperes tuh, biawak Mbak, yang terlalu sudah banyak dibersihkan air. itu Oh, direndam iya, dulu di biar dalam rendamnya air nggak ada. dan dimasukkan ke dalam penggorengan. Atau biasanya orang Jawa menyebutnya diungkep. Bumbunya mau dibikinkan dulu. Nah sekarang kan waktunya kita nih bikin Iya. bumbu-bumbunya. Ini ada apa aja nih Bu? Diulek Ada, gitu ya? iya, Setelah ada itu kunyit, masukkan bumbu-bumbu terus seperti ada kunyit, bawang bawang merah, merah, ada merica, ketumbar, bawang putih, lengkuas, dan garam yang ditumbuk sampai halus. Saus ini sarem, uyah itu, garam. Jadi ini terus diulek. Nah ini dia nih bumbu-bumbu yang udah diulek Iya. sama Ibu Kus. Langsung masukkan sini Mbak. Langsung aja. Nah, Masukin ya Bu ya? langsung Ini sini. udah nih boleh nih? Udah, nanti kan biar dia rasanya bisa merata. Kalau gini kan seperti diukep gitu. Ini kan panas kan untuk badan, jadi untuk gatal-gatal orang-orang itu Mbak Buat banyak yang kulit suka. ya? Ini udah matang ya Bu ya? Udah, nah ini udah. Ya. Panas ya Mbak? Udah. Mau Nih Bu Kus ya, mau kasih lihat dulu nih Iya. pemirsa. Jadi ini opor nyambe Nyambe. opor kering. nyambe opor kering. Ini Nah ini dia nih ya, ya yang kan udah jadi. Biasanya pakai nasi ya Bu ya? pakai nasi ya. Nah ini duduknya sini. Kalau mau makan silakan Mbak. Bareng-bareng tapi. Saya nggak usah pakai nasi Bu. Oh nggak pakai Mau nasi. coba dulu. Oh iya. Nanti rasanya biar. Tapi masih agak panas nih ya. Enak anget-anget Mbak. Bu, Ibu juga ngambil. Oh Bapak iya. makan nggak? Bapak aja sih makan. Ya. Bu, ini kan makannya begini nggak enak. Enaknya Iya. di situ tuh Bu sambil Oh duduk. iya, mau Yuk. Mbak. Boleh kan duduk di sini? Oh boleh. Ya panas-panas. Tapi Panas-panas enak. Iya. Mbak nggak pakai nasi? saya mau coba ini dulu. Hmm. Nanti kalau menurut saya enak, baru saya pakai nasi. Enak. Coba, kayaknya saya harus makan bagian daging. Itu. Ini lah itu. Nah itu dagingnya tuh. Empuk. Empuk soalnya dagingnya kan gini Mbak, berbulat-bulat ini. Dagingnya ini rasanya sedikit seperti daging kambing, tapi karena warnanya putih, jadi dia tidak menyerupai daging sapi atau kambing, Iya. malah kayak ini warnanya kayak ikan ya, warnanya putih kayak ikan, tapi empuk. Rasanya lumayan. Jadi pada intinya ini pertama kali saya makan biawak dan rasanya tidak mengecewakan, rasanya enak dan apalagi banyak obatnya ya, banyak mengandung khasiat gitu, mengandung obat juga, bagus juga buat stamina juga ya Bu ya, pokoknya buat kulit juga bagus. Dan ini nambah lagi nih pengetahuan Mia, ternyata masih di Pulau Jawa juga itu ada binatang seperti ini yang bisa dikonsumsi jadi makanan sehari-hari untuk terutama warga di sini dan juga untuk pengobatan. Ya udah, nanti kalau pemirsa nih punya satu informasi lagi tentang makanan ekstrim dimanapun itu, beritahu kami karena saya akan langsung mendatangi daerah itu dan mencicipi makanannya, ya. Dan jangan lupa juga untuk terus mencari tahu segala sesuatu yang ada di bumi kita ini dan ikuti perjalanan Mia di Ekstrim Kuliner. Nyambi. Mungkin memang benar, kalau menurut warga Sambeng, rasa daging biawak terasa lezat dan memiliki manfaat lain untuk stamina. Tapi ada baiknya, kalau tetap mempertahankan populasi biawak dengan tidak memburu dengan cara yang liar. Dan gak pernah bosan saya mengingatkan Anda untuk tetap cari tahu segala sesuatu yang terkandung dalam bumi Nusantara, tentunya dengan menyaksikan terus Ekstrim Kuliner.
Kusuma dan Ekstrim Kuliner sekarang sudah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok. Wah, itu berarti sekarang Mia kembali ke daerah pantai dan yang pasti bakal seru banget nih. Dan itu berarti juga makanan Ekstrim Kuliner kali ini akan berasal dari laut. Wih, saya kembali menempuh perjalanan jauh. Sekarang, saya dan tim bergerak ke arah barat daerah Lombok. Tepatnya di Desa Bangku Palu, Kabupaten Sekotong. Saking jauhnya nih, kalau dihitung-hitung lama perjalanan kita kurang lebih mencapai 2 jam. Tapi nggak rugi kok, karena sepanjang perjalanan saya melihat keindahan alam Pulau Lombok. Lautan dengan pantai yang berpasir putih terus mengiringi perjalanan kami. Nggak berhenti saya mengagumi melihat apa yang dimiliki bumi Indonesia ini. Wah, saya pikir kita akan langsung sampai di tempat tujuan. Ternyata, perjalanan masih harus ditempuh dengan jalan kaki. Untungnya saya sudah cukup terbiasa. Karena sempat turun hujan, agak basah jalanan yang kebanyakan masih beralas tanah. Tapi akhirnya, sampai juga saya di pantai indah di Desa Bangku Palu di Lombok Barat. Wah, di tempat seindah ini, kira-kira apa ya penghasilan dari masyarakat di sini? Sekarang waktunya saya untuk mencari binatang tripang yang katanya juga bisa dimakan. Kalau saya sih sebenarnya belum pernah melihat tripangnya itu sendiri secara hidup. Dan Pak Barisa ini akan menemani saya untuk mencari yang namanya tripang itu, ya. Pak, ayo kita berangkat. Dapat, Pak. Dapat. Oh itu tripang. Ih, bentuknya aneh banget. Coba sini, Pak. Takut. Ini dia tripang yang masih hidup. Udah dapet nih ya tripangnya nih, lihat nih, 3. Dapat 3 ekor. Tapi saya belum pernah dipegang. Ya udah cukup ya, Pak ya? Ya. Kita kembali aja ke tempat tadi berangkat. Pak, turun. Bapak bawa itunya tripangnya. Sini Pak, kasih lihat dulu. Akhirnya kita dapat. Cuma 3 ekor ya, karena memang agak susah ya Pak kalau siang. Ini dia. Ayo kita, ini kan mau dimasak ya Pak ya? Masak. Di sebelah mana Pak masaknya? Di sana tuh. Mana? Sana ya. Ayo. Setelah saya ikut mencari tripang tadi, sekarang saatnya saya mulai memasak bersama salah seorang ibu warga desa di sini. Pak, wah ini yang tadi ya kita ambil ya, udah mulai dimasak nih. Iya. Ibu, ya. Saya mau lihat. Pakai daun apa Bu? Pakai daun pepaya. Tripang yang keras itu direbus bersamaan dengan daun pepaya hingga tripang menjadi lebih lunak. Muncrat, bolong perutnya. Air. Ya jadi tripangnya udah selesai direbus sampai tadi airnya mendidih. Terus sudah bersih kayaknya ya Pak, tinggal dikeluarin isi perutnya. Jadi mau dikeluarin isi perutnya. Dibersihinnya pakai batu gitu ya. Iya. Tuh kan. Ternyata kalau dibersihkan dengan membelahnya, binatang laut yang dalam bahasa Lombok disebut bantun beras ini berisi pasir. Ini ada khasiatnya nggak Bu untuk obat atau ngobatin penyakit, ada nggak? Ada. Hah? Ada. Untuk apa? Untuk sakit paru-paru itu dikasih madu kan, diaduk-aduk dulu terus diminum Oh, tripang dengan ini madu ya. berkhasiat untuk mengobati penyakit paru-paru katanya.
Ini dia tripang yang udah dibersihin, udah dikeluarin isi perutnya, udah dihilangin karangnya. Jadi kalau tadi keras banget, ternyata sekarang setelah bersih jadi empuk dan lembek banget. Seperti gajih, lembek. Dan udah nggak amis baunya, sama sekali nggak amis. Setelah itu bantun dipotong kecil-kecil. Ini dia tripang yang sudah selesai dipotong-potong. Jadinya seperti ini, kecil-kecil, lembek. Terus Sampai lupa nih, kasih tahu apa aja bumbu-bumbu yang diperlukan. Ada cabai, terasi, kemiri, garam, kunyit, dan ada lagi nih, satu buah bumbu yang saya belum tahu nama umumnya. Apa itu? Apa? Tapi mereka menyebutnya dengan sebetandan. Sebetandan, tapi mungkin ada bahasa lainnya. Kalau mau juga bisa ditambahkan penyedap agar menambah gurih rasanya. Dan bumbu-bumbu yang tadi sudah saya sebutkan kemudian dihaluskan. Ini pakai diulek dulu. Sambil menunggu bumbu dihaluskan, saya menyiapkan wajan dengan minyak goreng. Lalu kemudian tripang dimasukkan dan dimasak hingga kering. Berapa lama lagi nih Bu kira-kira? Udah mulai kering nih tripangnya, Mbaknya udah nyiapin piring, berarti udah siap untuk dimasukin ke situ, ya. Ayo, diangkat. Setelah kering, tripang disisihkan. Jadinya kecil-kecil banget ya. Iya. Keras jadinya. Lalu, mulai lagi menyiapkan bumbu-bumbu ke dalam wajan dan dimasukkan santan hingga mendidih. Masukin. Kemudian tripang dicampur lagi ke dalam santan mendidih dan mulai siap untuk dicicipi. Sudah jadi. Wih. Duduk sini. Duduk sini, Mbak. Sini duduk. Bapak, coba duluan. Siapa yang duluan? Mbak, aku pengen tahu dulu dong. Kan kalau orang asli sini udah biasa sih makan Iya. yang kayak gini kan. Kalau Mia kan belum tahu. Ini, Pak. Enak. Enak. Katanya sih rasanya kayak cumi-cumi. Nah, coba Mia makan nih. Cobain. Ya, cobain. Tripang atau bantun beras dengan masakan tradisional khas. Apa ini? Tempat apa? Daerah ini namanya apa, Pak? Bangko Palut. Bangko Palut di Pulau Lombok. Lihat banget ya. Iya. Rasanya kayak kikil. Udah sama banget. Nggak bisa digigit ya. Telan aja langsung nih ya. Iya. Tadi saya coba yang warna putih. Coba mungkin yang hitam. Yang hitam lebih empuk ya. Karena dia kulit itunya ya, tadi kulit luarnya ya. Kulit luarnya, lihatnya. Tapi tetap susah digigit. Susah dikunyah. Cam juga nih. Mia suka sama makanan ini. Selain mbaknya jago masak, tadi sama ibu, bapak udah pinter juga nyarinya sampai kita akhirnya dapet nih tripangnya. Nah, tripangnya sendiri juga rasanya ya lumayan. Wih, dengan mencoba tripang nih ya di Pulau Lombok ini, tambah lagi nih pengetahuan Mia tentang kekayaan laut dari bumi Indonesia ini, ya kan? Dan ini juga menurut Mia tergolong makanan ekstrim karena jarang banget ditemuin. Terus tadi juga kita ngambilnya agak susah ya, bapak harus nyelam segala macam. Dan yang pasti jangan pernah bosan untuk cari tahu terus apa-apa aja yang ada di bumi Indonesia ini. Ikutin terus perjalanan Mia ke Ekstrim Kuliner.
Cobain lagi ya Pak.